pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kami menjumpai jemaat sekalian dalam acara renungan dan doa pagi Majelis Jemaat GPM Marbali, Minggu 19 September 2021. Kiranya kita semua aman dalam perlindungan Allah. Mari berdoa untuk membaca Alkitab. Ya Allah, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, menuntun untuk membaca dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang hendak didengar. Dalam nama Yesus Putra-Mu, perantara kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita di pagi ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1-16. Saya akan membacakan ayat 15 dan 16. Begini firman: Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jemaat kekasih Kristus, tema bulan ini menekankan aspek pastoral atau penggembalaan demi pertumbuhan umat. Mengapa gereja membutuhkan pelayanan pastoral? Jawaban sederhana, agar cinta kasih Allah dialami oleh semua umat, khusus orang yang menderita, sakit, dan membutuhkan. Semakin meningkat penggembalaan, semakin pula bertumbuh jemaat. Seringkali terjadi kesalahpahaman pemikiran di gereja bahwa tugas gembala hanya dialamatkan kepada pendeta atau majelis jemaat. Pelaku penggembalaan mesti diperluas bagi semua anggota jemaat tanpa kecuali. Orang tua menggembalakan anak, sebaliknya anak juga bisa menggembalakan orang tua. Suami menggembalakan istri, istri menggembalakan suami. Pendeta atau majelis jemaat menggembalakan, umat pun mempunyai peluang menggembalakan pendeta maupun majelis jemaat. Minggu ini, LPJ GPM memfokuskan tema khotbah Gembala yang tekun melayani dengan bacaan Yehezkiel 34 ayat 1-16. Terkait tugas sebagai gembala, ada salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang gembala, yaitu tekun melayani. Latar sosial di Yehuda menunjukkan seberapa parah kehidupan umat di tengah pembuangan di Babelonia. Orang Yehuda kehilangan sosok gembala yang baik, di mana Raja Israel mengalami krisis kepemimpinan dan umat diterlantarkan. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan menubuatkan penghukuman atas gembala-gembala Israel yang tidak setia dan tekun melayani. Apa pesan Yehezkiel 34 ayat 1-16? Ada beberapa karakteristik dari gembala baik, yaitu pertama, gembala yang baik tidak boleh egois atau mementingkan hidupnya sendiri. Hidupnya adalah untuk umat yang digembalakan, bukan sebaliknya domba menggembalakan dombanya. Kasih dan perhatiannya mesti lebih besar diberikan kepada umatnya dibanding dirinya sendiri. Kedua, gembala yang baik harus memperhatikan dan memberdayakan orang-orang kecil
yang membutuhkan perhatian, orang sakit, orang lemah, menderita, dan terpinggirkan dalam masyarakat atau jemaat. Gembala yang baik harus mampu membawa kekuatan pembaruan bagi umatnya. Seorang gembala atau pemimpin yang baik mesti bertanggung jawab membuat umat mengalami penguatan dan pertumbuhan hidup menjadi lebih baik. Gembala harus memberi pembebasan hidup bagi orang yang membutuhkan. Ketiga, gembala yang baik harus memiliki skill untuk merangkul dan membuat umat yang digembalakan merasa aman dalam persekutuan yang utuh. Gembala yang baik berjuang untuk mengutuhkan persekutuan umatnya, bukan membuat mereka terserak satu dengan lainnya. Karena seorang gembala bertanggung jawab menjaga keutuhan persekutuannya. Semua karakter ini bermuara pada suatu sifat utama menjadi gembala yang tekun melayani. Gembala yang baik tidak akan lalai melayani, tetapi berkomitmen menjaga dombanya, baik fisiknya, imannya, dan moralitasnya. Dalam konteks pembacaan kita hari ini, pemimpin Israel ditemukan tidak setia dan tekun melayani. Karena itu dinubuatkan penghukuman bagi mereka, yaitu: pertama, celaka para gembala atau pemimpin Israel, karena tidak setia dan tekun melayani. Tidak ada kebaikan dan berkat bagi mereka. Kedua, hak eksklusif sebagai pemimpin atau gembala akan dicabut dari mereka. Tuhan sendiri yang mengambil alih tugas penggembalaan itu. Tuhan akan hadir dan berperan menuntun maupun menggembalakan dombanya. Tuhan mencari dan merangkul mereka. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Tuhan memberi perlindungan dan Tuhan dengan tekun dan setia menggembalakan umatnya. Apa pesannya bagi kita? Kita diberi amanat khusus menjadi gembala yang baik. Kita bertanggung jawab atas tugas itu. Pesan reflektifnya bagi kita: pertama, setia dan tekunlah melayani, maka kita maupun umat akan diberkati. Kedua, latihlah diri kita menjadi gembala yang baik. Kembangkanlah kualitas diri kita sebagai pelayan yang baik. Ketiga, biarlah kita semua memainkan peran sebagai pelayan yang baik demi pertumbuhan iman umat. Selamat menjadi gembala yang setia dan tekun melayani. Amin. Marilah berdoa. Kami syukurkan berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami atas kehidupan, kesehatan, kebaikan, keselamatan, dan umur panjang. Engkau mengampuni dan menebus dosa kami dalam kasih-Mu yang memulihkan. Layakkanlah kami menjadi gembala yang berhikmat dan tidak menuntut nikmat. Ajarilah kami untuk menjadi gembala yang baik berjuang untuk mengutuhkan persekutuan demi menjaga keutuhan persekutuan. Sediakanlah berkat dan petunjuk untuk kami memasuki pekan baru melalui pengabdian, tugas, dan fungsi kami masing-masing. Utuslah kami menjadi pembawa cinta dan damai bagi manusia dan dunia. Pulihkanlah bangsa kami dari berbagai nestapa dan kemelut. Hadirkan persekutuan dan kerukunan hidup berkelanjutan. Jadikan bangsa kami rumah damai bagi semua orang. Jauhkan malapetaka dan ancaman bencana alam dan non-alam. Dan biarlah kasih-Mu menghadirkan kesejahteraan bagi semua orang. Dengarlah doa kami.
di dalam Yesus Putramu dan perantara kami. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pagi di hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.